Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Tentunya tidak lupa doa saya ketika kalian mendapatkan suatu masalah, baik itu yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan solusi yang terbaik. Itu doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ya, ataupun readingan terbaru, tepatnya memasuki pergantian bulan, yaitu bulan November ya. Dan saya mulai untuk harinya hari Kamis, hari Jumat, sampai batas waktu hari Sabtu ya. Tentunya kalau masalah tanggal ya tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 4, kan kira-kira seperti itu ya. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil suatu tema, fakta apa yang terjadi ya. Sekali lagi, fakta apa yang akan terjadi di 3 hari ke depan ya. Bisa dikatakan ya menurut zodiak masing-masing, kira-kira di situ letak temanya sobat ya. Nanti bagaimanakah ya, silakan ditonton sampai habis, jangan di skip agar tidak terjadi salah paham. Untuk poin terakhir, sering saya mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa, karena ini kan bersifat luas sobat gitu loh, general ya, saya nggak tahu nama kalian. Nah, ketika itu pun ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, ya, syukuri aminkan, karena ucapan adalah doa. Beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan konsul secara pribadi saya akan bisa mengetahui nama kalian dan sedikit info kalian, itulah yang akan bisa saya tembak, dan yang konsul secara pribadi akan mendapatkan suatu jawaban yang lebih akurat ya, karena sudah banyak sekali sahabat kita, baik yang dari luar negeri maupun yang dari Indonesia, itu ketika konsul secara pribadi alhamdulillah banyak keakuratan ketika saya tembak, kan seperti itu ya. Next, lanjut sahabat ya, setelah zodiak Leo, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat setelah zodiak Leo. Di sini ada zodiak Aries ya. Artinya zodiak Aries akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke ya, alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi. Kita lihat dulu untuk asmara Aries dulu di 3 hari ke depan.
Aries ya, kartu utama kalian muncul petunjuk ini asmara ya, muncul petunjuk 10 cup ya. Itu ada cup seperti pelangi ya, sama seseorang satu keluarga. Dikonfirmasi sama kartu muncul petunjuk The Sun, anak kecil naik kuda putih disambut kehangatan matahari. Di sini kalau saya menangkap energi dari Aries tentang asmara ada 10 cup. Artinya di sini saya menangkap banyak dari kalian ini ya yang mempunyai zodiak Aries, kelihatannya banyak dari kalian yang mempunyai suatu pemikiran ya, suatu angan-angan agar bagaimana bisa bahagia, secara kebahagiaan, secara kestabilan keharmonisan, secara kestabilan saling pengertian, saling menyayangi. Nah, itu yang saya rasakan di sini. Yang saya tangkap seperti itu secara tarikan energi kartu. Jadi kalian itu punya angan-angan besar sobat gitu ya. Punya harapan besar agar bagaimana menjalani sebuah hubungan asmara ini bisa baik ya, secara kestabilan. Ada suatu hal-hal kepositifan dan itu dengan harapan itu akan membuat kalian senang. Intinya di situ ya. Baik yang masih sendiri ataupun yang masih berpacaran, apalagi yang sudah menikah. Jadi kebanyakan ini berharap ada suatu kestabilan ini untuk kalian yang mempunyai zodiak Aries ya. Karena apa? Karena saya menangkap dengan suatu harapan, dengan adanya suatu cita-cita ataupun keinginan. Nah, bisa saja ini zodiak Aries ini ya juga banyak ada suatu masalah gitu loh. Jadi apa? Akhirnya kalian ingin adanya suatu cita-cita, adanya suatu harapan seperti yang saya katakan tadi. Bisa saja seperti itu loh ya. Nah, ya. Terus kartu konflik mengatakan desan. Artinya di sini zodiak Aries juga menginginkan adanya suatu pertumbuhan gitu loh. Tetap ya hampir sama gitu loh. Jadi 10 cup sama kartu desan ini hampir sama. Adanya suatu, kalau ini kan adanya suatu keinginan ya, adanya suatu harapan. Kalau di kartu desan ini mungkin lebih apa ya, lebih mengedepankan gini ya. Mungkin kalian yang tidak ada masalah ini kalian menginginkan adanya suatu perkembangan gitu loh, adanya suatu lebih agar lebih baik lagi dari sebelumnya. Seperti itu ya. Nah, ketika kalian dihantam masalah, di sini juga sama. Intinya kalian ingin ada suatu penyelesaian. Nah, seperti itu. Jadi bisa dikatakan kalau yang 10 cup ini masih ada suatu perencanaan gitu loh ya. Adanya suatu pemikiran. Kira-kira di situ. Nah, kalau di kartu desan ini sudah kalian jalankan asmara kalian seperti yang saya katakan tadi. Nah, ketika kalian tidak ada masalah, kalian ingin ada suatu pertumbuhan biar lebih baik lagi, makin stabil, makin bagus ya. Itu yang tidak ada masalah. Nah, yang ada masalah kelihatannya kalian ingin cepat reda, ingin cepat damai, ingin cepat kembali dingin dalam situasi asmara kalian. Kira-kira di situ letaknya. Oke ya, nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Kita lihat di seputar pekerjaan ataupun karir. Aries, kartu utama kalian muncul petunjuk Four of Cup ya. Maaf, Four of Pentacles bukan cup ya. Jadi 4 koin, 2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Dikonfirmasi sama kartu The Chariot. Ada seorang laki-laki, itu depannya ada singa hitam sama singa putih ya. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Aries tentang pekerjaan ataupun karir, ini jelas ya. Kelihatannya Aries ini apa ya? Adanya suatu kekonsentrasian di sini ya. Jadi kalian itu kebanyakan adanya suatu kekonsentrasian agar tidak terjadi suatu konflik kalau saya rasakan. Makanya di sini ada apa ya, reaksi seperti kekonsentrasian sama seperti penjagaan gitu loh. Jadi kalian ini kelihatannya sangat berhati-hati sekali di sini. Kalian tidak mau adanya konflik, tetapi sebaliknya kalian tidak mau adanya konflik, tetapi kalian menginginkan adanya suatu pencapaian-pencapaian target, pencapaian-pencapaian keinginan, apalagi keberhasilan, kesuksesan. Nah, kalian itu sedang ingin seperti itu gitu loh. Cuman kenapa kok di sini kalian adanya suatu kekonsentrasian, adanya suatu penjagaan yang sangat luar biasa di sini gitu loh. Sangat berhati-hati sekali di sini kalian. Karena tertangkap di kartu konflik mengatakan muncul petunjuk di Chariot. Artinya kalian mungkin apa ya? Mungkin dihadapkan sebuah masalah sobat gitu loh. Ya. Mungkin dihadapkan sebuah masalah, mungkin dihadapkan sebuah problem ya. Dan kalian di sini harus berani memilih salah satu. Jadi hilangkan rasa was-was ataupun rasa bimbang di sini sobat. Ketika kalian datang masalah, ingat ya, datang masalah ataupun konflik, kalian harus berani memilih salah satu. Ini kan tergambarkan singa hitam sama putih. Nah, ketika kalian ini contoh, ketika kalian memilih singa putih ataupun jalan kanan, ya ambil. Ketika itu jalan yang kalian tempuh akan bisa stabil, membawa perbaikan di dalam karir ataupun pekerjaan kalian. Nah, sama halnya ketika kalian memilih singa hitam ataupun memilih jalan kiri, ketika itu akan membuat stabil, ya jalankan. Artinya buang rasa bimbang, buang rasa ragu ketika ada depan masalah, ambil salah satu keputusan, kalian harus berani. Kira-kira seperti itu. Makanya di sini kan tergambarkan bahwa kalian itu ada suatu penjagaan. Akhirnya apa? Akhirnya kalian di sini apa ya?
adanya suatu timbul. Maksud saya begini, tadi saya mengatakan kan di sini adanya suatu kekonsentrasian ya toh, adanya suatu penjagaan. Nah, ini akibatnya apa? Akibatnya kalian di sini ada suatu masalah gitu loh. Kalau tidak ada suatu masalah, tidak mungkin di sini muncul petunjuk 4 Pentecost. Itu maksud saya. Kenapa muncul 4 Pentecost? Ya ini itu loh ya. Akibatnya ya ini gitu loh. Akibatnya kalian datang masalah soalnya di sini. Ya, seperti itu ya. Nanti sebenarnya akan saya deteksi. Terus untuk masalah kartu keuangan ataupun kerezekian di sini muncul petunjuk Queen of Pentacles ya. Ada ratu duduk sedang memegang koin. Dikonfirmasi sama kartu The Star ya. Ini ada seseorang yang menuangkan air ke dalam sungai, atasnya ada lambang bintang besar. Oke ya. Ini kartu utama Queen of Pentacles, artinya di sini zodiak Aries ya. Banyak dari kalian ini energinya tertangkap, banyak dari kalian yang sedang adanya suatu perenungan, yang sedang adanya suatu pemikiran, seakan-akan di sini kalian itu benar-benar berpikir, benar-benar ingin adanya suatu pengontrolan. Bisa saja secara pengeluaran ataupun pemasukan. Ininya di situ. Karena saya menangkap Queen of Pentacles di sini artinya apa? Kalau keuangan sih saya rasa ya tidak terlalu buruk. Apalagi nantinya khususnya di 3 hari ke depan. Cuman hanya saja di sini terlihat bahwa kalian itu banyak yang sedang adanya suatu pemikiran, adanya suatu renungan bagaimana untuk bisa menjaga keuangan kalian agar tidak bertambah minus, agar bisa terkontrol masalah pengeluaran dan pemasukan. Hanya itu sih yang saya tangkap gitu loh. Terus kartu konflik mengatakan The Star ya. Di sini saya menangkap selain adanya suatu pemikiran, adanya suatu renungan, adanya suatu penjagaan. Di sini kelihatannya kalian juga adanya suatu keinginan sobat, adanya suatu harapan di sini. Seperti itu ya. Jadi mungkin di sini kalian berharap adanya suatu pemasukan rezeki sih di sini. Kelihatannya The Star ini apa yang sedang kalian pikirkan untuk bisa menjaga rezeki ataupun untuk bisa mendapatkan suatu kerezekian yang lancar di sini kelihatannya akan tercapai ya untuk Aries ya. Ini kelihatannya masuk di bulan November ini ya. Biarpun di 3 hari ke depan ini kelihatannya ada suatu gambaran padang ya, ataupun ada suatu gambaran bagus ataupun ada suatu gambaran terang di sini ya. Seingat saya di Oktober sih Aries ini banyak dihantam sebuah masalah, tapi memasuki bulan November ya ini kan bisa dikatakannya masih tahap tanggal awal lah, kan kira-kira seperti itu ya. Nah ini kelihatannya Aries ada suatu perubahan di sini. Ya, selamat ya, karena saya menangkap di sini ada suatu energi yang bagus di seputar kerezekian sama keuangan. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya ya. Alhamdulillah ya, secara saya deteksi ya, kalau saya terawang sih fakta yang terjadi di asmara apakah ada suatu keberuntungan di sini kelihatannya oke ya, ini Aries ya luar biasa ya, good job ini ya untuk Aries. Kelihatannya saya tadi secara penerawangan saya menangkap tidak ada suatu kendala yang signifikan ataupun tidak ada suatu kendala yang berarti di sini. Jadi bisa dikatakan apakah bersih dari sebuah masalah, dari kendala? Ya tidak begitu juga. Namanya orang hidup pasti ada masalah. Cuman di sini kelihatannya ketika Aries ini datang masalah, kelihatannya masalah ini akan sangat ringan, akan mudah terselesaikan dan tidak terlalu mengkhawatirkan lah. Kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi ini bagus ya. Rata-rata Aries ini akan dihantam sebuah kesenangan ataupun kebahagiaan khususnya di 3 hari ke depan. Mungkin dulu ataupun kemarin kalian belum menemukan titik suatu kebahagiaan, suatu kestabilan, suatu apa yang kalian inginkan bisa kalian rasakan di sini kelihatannya di 3 hari ke depan akan mengena. Ya, ada suatu hal-hal bagus, sesuatu hal yang akan bisa membuat kalian senang, yang akan bisa membuat kalian bahagia. Kalau di faktor pekerjaan ya, setelah saya deteksi secara penerawangan, di sini jelas ya terbaca 50-50 ini untuk Aries. Bisa saja ada suatu kondisi di mana kalian menjaga pekerjaan itu akan baik dan akan mendapatkan sebuah kejutan-kejutan. Nah, asalkan kalian satu seperti yang saya katakan tadi ya. Ketika kalian dalam masalah jangan bimbang sobat. Ya. Tetap ambil salah satu keputusan itu insya Allah akan bagus.
ya. Kira-kira seperti itu. Nah, yang 50% lagi kelihatannya di sini kelihatannya masih ada masalah gitu loh. Jadi mungkin ada suatu keraguan, ada suatu pemikiran yang terlalu lama. Akibatnya apa? Akibatnya masalah itu semakin membesar, semakin melebar. Nah, kira-kira di situ. Jadi bisa dikatakan fakta yang terjadi kelihatannya di 3 hari ke depan kelihatannya Aries ada yang sebagian sudah terselesaikan masalahnya dan itu membuat kalian senang, dan ada juga yang masih belum terselesaikan. Itu loh. Mungkin dulu ataupun kemarin ya tetap belum terselesaikan. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi masalah pekerjaan karir sudah fix ya, terdeteksi 50-50, 50%, 50%. Ada yang diuntungkan sebagian juga ada yang dirugikan. Ya, tergantung kalian sendiri yang meresonetkan. Oke, lanjut di masalah keuangan ataupun kerjaan, saya rasa di sini cukup aman ya, cukup bagus. Bisa saja ini ada suatu titik keterbalikan ya. Mungkin kalian dulu ataupun kemarin sempat sulit. Di sini kelihatannya ada suatu gambaran bagus ya, ada suatu sinyal ataupun tanda-tanda peluang bahwa kalian akan dihantam sebuah kerezekian, entah besar entah kecil, entah tak terduga maupun terduga, asalkan kalian harus menjemput rezeki ya sobat ya, gitu loh. Asalkan mau mau bergerak lah, mau berusaha lah, jangan kita diam saja gitu loh. Di sini kelihatannya kan bagus kok ya, seperti itu. Jadi ketika kalian ada suatu pergerakan ya, di sini akan bagus, akan ada suatu pundi-pundi keuangan apapun itu ya. Contoh gini ya, bisa saja ketika kalian mengalami kesulitan ya, ini sebagai contoh sobat ya, ketika kalian mungkin sambat ya, ataupun bahasa Indonesianya itu membutuhkan sebuah keuangan. Nah, kalian jangan melalui WA sobat, kan biasanya kan ada gitu loh, pinjam uang ataupun apa itu melalui WA, jangan. Itu akan kemungkinan kecil. Nah, maksud saya jemput rezeki itu ya datangi orangnya. Ketika kalian biasanya melalui WA, coba didatangi orangnya. Siapa tahu kalian mendapatkan sebuah keuangan, entah dari pinjaman, entah kalian mendapatkan apa. Nah, kira-kira letaknya di situ sobat, gitu loh ya. Apalagi ketika kalian mungkin menagih hutang ya, jangan melalui WA, coba langsung datangi. Itu kuncinya. Nah, makanya saya tadi mengatakan harus ada sebuah pergerakan, harus bisa menyebut rezeki. Cuman ingat ya, ini kelihatannya Aries tertembak di faktor, kali ini kalian tertembak di faktor pekerjaan. Ada yang tertembak di satu titik di faktor pekerjaan. Ketika itu tidak dinetral sobat, ini akan bisa merambat kemana-mana. Ini yang bagus bisa akan terkontaminasi gitu loh ya. Jadi saran saya kalau bisa dinetral sobat. Ketika ini gambarannya bagus ya, asmara bagus, keuangan bagus, tapi di 3 hari ke depan kalian belum bisa merasakannya, ada tanda-tanda kalian sudah tertembak di faktor pekerjaan, adanya tembakan black magic dari orang toksik sehingga membuat aura kalian tertutup. Nah, disitulah adanya suatu pengancelan, penggagalan, ketersendatan, banyak masalah. Nah, disitu letaknya. Makanya saya sering mengatakan ketika tertembak di satu titik jangan disepelekan sobat, jangan dianggap enteng, jangan ya. Tapi kalau bisa dinetralkan. Ketika mungkin kalian tahu doanya ataupun tahu tata caranya, ya monggo kalian netralkan sendiri. Ini harus netral lah, biar bagus gitu loh. Nah, ketika kalian tidak tahu ya tidak ada salahnya kita cari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya ada suatu terbuka aura, biar langkah kedepannya itu bisa ada suatu pencapaian apa yang kalian inginkan. Kan di situ ya. Oke ya, sekali lagi fakta yang terjadi untuk masalah pekerjaan atau kerjaan di sini kelihatannya bagus ya Aries, terutama di 3 hari ke depan akan ada suatu pemasukan sih ya, tetap asalkan ada suatu pergerakan jemput rezeki. Oke ya, untuk sahabat Aries apapun itu ya, pembacaannya yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan ditakuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi beredar dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian. Karena apa? Karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Entah cocok entah tidak ya, biar apa? Biar tidak ada rasa saling menyalahkan sobat. Karena ini kan sekali lagi bersifat general luas, jadi sikapi dengan bijak. Kan seperti itu ya, saya nggak tahu nama kalian. Jadi sikapi dengan bijak sobat ya. Nah, di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ketika kalian datang masalah, apalagi kalian bingung, kok masalah ini di luar logika. Nah, itu jangan dibiarkan sobat. Ketika kalian biarkan, kalian abaikan ya, secara tidak langsung dengan berjalannya waktu itu loh, kalian akan menemukan sebuah banyak konflik, banyak kemerosotan ya, hancur-hancuran habis-habisan. Kan seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk bisa menanggulangi apalagi ini masalah di luar logika. Nah, ada dua gitu loh sobat untuk bisa menanggulangi itu semua agar bisa menjadi positif ya, agar bisa tidak terjadi kehancuran habis-habisan. Satu,
kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, dan 2, lakukan tahap ikhtiar sobat. Cari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, keresikan itu akan bisa lancar masuk. Karena kan jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah otomatis sobat ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Jadi nasib itu menunggu kita gitu loh. Minimal ada suatu ikhtiar lah yang harus kita jalankan. Nah, mungkin suatu penetralan itu juga namanya menjemput rezeki, juga namanya ikhtiar gitu loh. Agar nasib kita lebih baik ya, agar perjalanan kita lebih terarah ke langkah selanjutnya. Kita tidak boleh memikirkan hari ini, tapi langkah kedepannya harus kita pikirkan. Ya. Oke ya, mungkin itu buat sahabat Aries ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi untuk sahabat Aries, tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.